nanti di akhirat. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang beriman. Pada dasarnya semua orang mukmin itu pasti masuk surga, terlepas mereka ini beribadah atau tidak. Asal mereka ini mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab suci, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, hari akhirat, beriman kepada takdir, qada Allah, ya sudah masuk surga. Meskipun mereka tidak beribadah. Cuma sebelum masuk surga itu yang menjadi persoalan. Ada tempat lain yang harus singgah di sana dalam kurun waktu ribuan tahun. Namun bagi mereka yang beruntung tentu beda halnya. Jadi nanti orang-orang beriman itu ada yang beruntung, ada yang tidak, tergantung amal ibadah. Nah di sini di surah Al-Mu'minun ini dijelaskan bahwa orang yang beruntung nanti di akhirat itu harus memenuhi 7 syarat. Bahkan dijelaskan qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Kalau sudah mengatakan qad dalam gramatika bahasa Arab itu berarti sungguh sangat. Tidak hanya sebatas beruntung, sungguh sangat beruntung. Sehingga di ayat tersebut dijelaskan alladzina yarithuna firdausa, mereka yang memenuhi 7 syarat ini adalah ahli waris surga Firdaus, tempatnya di sana. Kita sudah sama mengetahui bahwa surga Firdaus itu adalah surga yang diperuntukkan kepada para nabi, lainnya tidak. Namun bagi mereka yang sangat beruntung ini, justru mereka masuk ke dalam rombongannya para nabi, berada di surga Firdaus karena sudah melakukan memenuhi 7 syarat. Yang pertama kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Itu syarat pertama kalau ingin masuk surga Firdaus. Tempatnya di sana bersama para nabi, sholatnya harus khusyuk terlebih dahulu. Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi dalam syarah tafsir Jalalain, beliau adalah bermazhab Maliki. Beliau lebih sederhana dalam mendefinisikan khusyuk itu, tidak berat-berat amat. Beliau mengatakan ada mutafakkuri bi dunyawiyin, tidak memikirkan urusan dunia, itu saja. Tidak memikirkan urusan dunia. Ada mutafakkuri bi dunyawiyin. Jadi sholat itu fokus sholat, fokus menghadap Allah, konsentrasi. Yang penting tidak memikirkan urusan duniawi, kosongkan hati kita dari urusan dunia. Jadi bagaimana kalau terlintas dalam pikiran kita? Itu beda masalahnya. Terlintas dalam pikiran dengan memikirkan 2 hal yang berbeda. Jadi kalau terlintas dalam pikiran kita itu hal-hal duniawi, karena kita orang sibuk, pasti sulit menghindarkan urusan pekerjaan itu. Ketika sholat lepas semuanya, sulit bagi orang awam. Lagi ini itu toleransi, karena memang bukan keinginan kita untuk memikirkan urusan dunia. Ketika dalam sholat itu terlintas dalam pikiran karena reaksi atau aktivitas dari otak kanan kita yang memang sering mengembara kemana-mana, liar otak kanan itu. Jadi kalau terlintas itu tidak masalah, tidak merusak khusyuk kita sholat. Yang penting segera kembali ke fokus konsentrasi sholat. Ya, salah satu caranya kata beliau adalah dengan memahami bacaan sholat. Itu untuk mengusir pikiran-pikiran terlintas yang tak terkontrol. Kalau tidak bisa paham artinya sholat, ya memikirkan, menghayati atau memperhatikan tulisan-tulisan bacaan sholat ketika kita sedang baca. Kalau bismillahirrahmanirrahim yang terlintas dalam pikiran kita adalah tulisan sin, mim dan seterusnya, itu akan memudahkan konsentrasi. Kalau kita membaca at-tahiyyatu, katakanlah ya tulisan at-tahiyyatu itu yang nyantol di pikiran kita. Perhatikan tulisan at-tahiyyatu ketika berada di buku, itu akan memudahkan kita untuk konsentrasi. Kalau memang kita tidak bisa mengartikan atau menghayati, memahami bacaan-bacaan sholat. Ini yang pertama. Jadi sholat itu harus khusyuk dengan konsep yang sederhana. Yang penting tidak memikirkan urusan duniawi. Adapun kalau terlintas dalam pikiran, itu tidak masalah, itu bisa ditoleransi. Yang kedua kata
Gusti Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni orang-orang yang menghindari perilaku yang tidak bermanfaat. Lagun itu adalah sikap, qaulan aw fi'lan aw halan, perilaku ucapan yang tidak ada gunanya, dosa atau tidak, sepanjang itu tidak ada manfaat, ya tinggalkan. Yang ketiga, firman Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang yang mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang dapat menjaga kehormatan dirinya. Kalau sudah punya istri di rumah, kenapa harus selingkuh? Jadi menjaga nafsu syahwatnya terjaga betul, kecuali hanya diperuntukkan kepada istri kita di rumah. Menjaga nafsu syahwat biar tidak liar kemana-mana. Yang berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim, orang yang dapat menjaga amanah. Diberi amanah, dijaga betul. Wa ahdihim, juga menjaga janji, janji ditepati. Itu yang keenam. Janji apapun kepada orang lain harus ditepati. Yang terakhir adalah walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholat. Menjaga sholat itu tiga yang harus dijaga. Yang pertama adalah adab, toto kromo, sopan santun kita kepada Allah. Dalam koridor fikih, orang sholat yang penting nutupi aurat, sah. Kalau laki-laki yang penting pakai baju, pakai celana pendek sebatas dengkul, itu sholatnya sudah sah. Celana pendek sebatas dengkul, pakai kaos oblong tanpa kopiah, sah sholatnya secara fikih. Tetapi dari sudut pandang adab, toto kromo itu belum memenuhi syarat. Nah, ini tidak masuk. Jadi menjaga sholat itu yang pertama adabnya harus sopan. Kita menghadap Pak RT, menghadap kepala desa saja pakaiannya rapi, bersih, menutupi aurat. Kenapa menghadap Allah dengan pakaian yang sembrono? Ini persoalan adab. Yang kedua, masalah menjaga sholat ini adalah rukunnya dijaga. Sehingga dalam kategori sholat ini harus mengerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang sunnah agak sembrono tidak apa-apa, tapi kalau yang rukun ini harus dijaga. Yang ketiga tentu adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat berwudu terlebih dahulu misalnya. Ya wudu ini harus betul-betul baik, jangan wudu asal-asal saja. Yang tiga ini manakala kita sudah menjaga adabnya, rukunnya, syaratnya, ini sudah dianggap memenuhi syarat, kita sudah menjaga sholat itu dengan baik. Adapun khusyuk itu seperti sudah sampaikan tadi, itu sudah tentu sebatas kemampuan kita. Dan dengan ketujuh masalah ini kata Rasulullah, kata Allah SWT, sebetulnya hal yang mudah dilakukan kalau kita itu berupaya. Nanti kalau kita meninggal dunia, tempat kita adalah di surga Firdaus bersama para nabi. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa alhamdulillahi wa nafiyakum min al-ayati wa al-hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annallaha ta'ala yaqulu fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول